Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hillary Rifka Amanda dari Universitas Bung Karno, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Public Relation. Nomor 1, ada macam-macam kategori desain grafis. 1. Printing, yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, pamflet, flyer, periklanan, dan publikasi lainnya yang sejenis. Nomor 2, ada web design. 3, ada film termasuk di CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. 4, ada identifikasi logo, merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, dan industri arsitek. Yang kelima, ada desain produk pemakaian dan sejenisnya. Nomor 2, ada 6 unsur komunikatif dalam peranan desain grafis pada media. Yang pertama, ada garis. Secara sederhana, garis dapat dimaknai sebagai jejak dari suatu benda. Garis tidak memiliki kedalaman, hanya memiliki ketebalan dan panjang. Oleh karena itu, garis disebut elemen satu dimensi. Wujud garis sangat bervariasi, Anda dapat memanfaatkannya secara sesuai dengan kebutuhan dan citra yang diinginkan. Setiap garis juga memiliki makna dan arti, sehingga penerapannya harus sesuai dengan tujuan desain grafis. Yang kedua, ada bentuk. Wujud garis elemen garis grafis yang kedua adalah bidang atau bentuk. Segala bentuk apapun yang memiliki dimensi, tinggi, dan lebar disebut bidang. Dapat berupa bentuk-bentuk geometri seperti lingkaran, segitiga, segi empat, epilaps, setengah lingkaran, dan bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Bidang geometri memiliki kesan formal. Sebaliknya, bidang-bidang non-geometris atau bidang tak beraturan memiliki kesan tidak formal, santai, dan dinamis. Yang ketiga, ada warna. Wujud garis salah satu elemen visual yang dapat dengan mudah menarik perhatian pembaca adalah warna. Betapa sepinya dunia desain grafis tanpa kehadiran warna. Namun Anda perlu hati-hati dalam penggunaan warna. Jika pemakaian atau penggunaan warna ini kurang tepat, maka dapat merusak citra atau mengurangi nilai keterbacaan dan bahkan dapat menghilangkan gairah orang untuk membaca. Jika Anda dapat menggunakannya dengan tepat, warna sangat dapat membantu menciptakan suasana hati dan membuat teks lebih banyak berbicara. Yang keempat, ada gelap terang. Wujud garis perbedaan nilai gelap terang dalam desain grafis disebut value. Salah satu cara untuk menciptakan kemudahan dalam membaca adalah dengan menyusun unsur-unsur visual secara kontras. Gelap terang, nilai kontras bersifat relatif sehingga dipengaruhi oleh latar belakang dan elemen-elemen lainnya di sekitar. Nilai kontras dalam desain grafis komunikasi visual dapat digunakan untuk menonjolkan pesan atau informasi sekaligus menciptakan citra yang baru. Yang kelima, ada tekstur. Wujud garis tekstur adalah nilai raba atau halus kasarnya suatu permukaan benda. Di dalam seni rupa, khususnya desain grafis, tekstur dapat nyata dan dapat pula tidak nyata. Karya-karya desain grafis umumnya dicetak di atas kertas halus seperti HVS, art paper, illustrasi, dan lain-lainnya.
Memang ada beberapa barang cetakan yang menggunakan media bertekstur kasar, tetapi sangat jarang. Tekstur kasar hanya digunakan untuk desain-desain khusus. Yang keenam ada ukuran. Ukuran adalah unsur lain dalam desain grafis yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Tidak dapat digunakan untuk melihat objek-objek lainnya yang menonjol, sehingga akan meningkatkan skala prioritas adalah unsur lainnya dalam desain grafis yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Nomor 3 ada 5 penggunaan icon yang efisien. Yang pertama, new digunakan untuk membuat file dokumen kosong baru. B, open, icon ini digunakan untuk membuka file dokumen yang tersimpan. Yang C, save, sebuah perintah untuk menyimpan file dokumen aktif. D, save as, seperti fungsinya sama seperti icon save di atas, digunakan untuk menyimpan file. Akan tetapi save as digunakan lebih mempunyai fungsi khusus, yaitu menyimpan dokumen ke dalam format tertentu. Yang E ada print, digunakan untuk mencetak dokumen yang sedang aktif. F ada prepare, digunakan untuk melakukan properti khusus terhadap file dokumen aktif. Yang G, send, digunakan untuk mengirim file dokumen aktif sebagai email atau voicemail. Yang H ada publish, perintah ini untuk menerbitkan dokumen aktif ke website, blog, atau lain-lainnya. I ada close, digunakan untuk menutup file dokumen aktif. Nomor 4 ada komponen titik atau dot. Komponen titik atau dot pada desain grafis adalah sebagai salah satu komponen desain grafis yang paling mendasar, baik berdiri sendiri sebagai individual maupun sebagai komponen. Komponen titik memberikan nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Potensi titik antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk sebuah makna. Titik tunggal bermakna selesai, titik berkelompok bermakna kesatuan atau kebersamaan. 2. Mengekspresikan nilai statis dan emosi. Titik tunggal yang berdiri sebagai kemantapan atau bernilai absolut, serta berdiri sebagai penekatan selesai. 3. Dalam desain bisa berperan sebagai pemberian aksen sebagai elemen dekoratif, elemen emosi, dan elemen bahasa gambar. Yang kelima, nomor 5, apa saja potensi komponen garis atau line? Garis atau line adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan perapatan dari sekelompok titik yang berurutan dan berunut, baik berdiri sebagai elemen utama maupun sebagai aksen komunikasi. Komponen garis memberikan nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Potensi garis antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk garis tepi atau kontur sebuah benda. 2. Mengekspresikan gerak dan emosi. Garis horizontal tenang, garis diagonal labil, tidak stabil. Garis zigzag kehancuran, retak, tidak tenang. Garis bergelombang hidup atau kelembutan. 3. Dalam desain bisa berperan sebagai pemberian aksen, sebagai pembatas, kolom, dan dekoratif desain lainnya. Sekian pembacaan lembar jawaban desain grafis ujian tengah semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.